Untuk materi pertama ini ya, kalian mempelajari tentang visi misi ya, di situ sudah ada. Ya, seperti biasa caranya klik di admin ya, kemudian ketikkan visi ya, ketikkan visi. Nah, sudah keluar, terus kalian buka. Ya. Visi untuk SMP Negeri 1 Tangan adalah unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, dan berwawasan lingkungan. Visi untuk SMP Negeri 1 Tangan luhur dalam budi pekerti, dan berwawasan lingkungan. Ya, hari ini untuk materi pertama bersiap-siap nanti akan disampaikan Bu Martini. Beliau masih persiapan. Kemudian untuk visi misi, saya lanjutkan lagi untuk visi misi, yaitu unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, dan berwawasan lingkungan. Yaitu unggul dalam prestasi, kemudian ke admin lagi, kalian ketikkan tatip ya, tatip atau tata tertib ya. Kemudian ke admin lagi, kalian ketikkan tatip, tatip atau tata tertib ya. Cek Bu Martini, bisa masuk suaranya? Coba dicoba suaranya. Oke. Selamat pagi Pak Trianto.
Kemudian nanti ada tugas yang hubungan satu dengan visi misi yang kemudian untuk tata tertib. Tata tertib bisa kalian baca ya di bentuk. Kemudian untuk sanksi-sanksi pelanggaran ada. Jadi untuk pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, dan pelanggaran sangat berat. Kemudian kalian banyak juga mengisi ya, untuk disimak nanti untuk tata tertib. Cek. Ya, untuk disimak. Ya, untuk disimak nanti untuk tata tertib. Cek. PDF-nya dibuka. Oke, selanjutnya ini sudah banyak yang banyak yang sudah live online. Oke, selanjutnya sudah yang sudah live online. Nanti berikutnya akan disampaikan masalah strategi pembelajaran di SMP ya. Jadi pembelajaran di SMP nanti berbeda dengan saat kalian belajar di SD. Strategi pembelajaran di SMP. Berbeda dengan saat kalian belajar di SD. Sebelum kita mulai untuk hari ini, untuk sesi pertama ini saya perkenalkan, nanti Bu Martini adalah beliau guru IPA di kelas 7 nanti. Kalian nanti biar Ibu Bu Martini nanti yang biar memperkenalkan beliau IPA. Oke, silakan Bu Martini untuk memberikan materi untuk sesi pertama ini. Untuk anak-anak segera menyimak, kemudian nanti didengarkan. Oke, silakan.
Tak invert mana? Tak invert. Mbak Riki sing mau diklik. Ya wes. Ini apa enggak nanti ditampilkan gak kelihatan ini. Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Baik-baik saja kabarnya kalian di rumah. Ya, kita ketemu lagi dengan Bu Guru, Bu Martini. Nanti kita akan kembali belajar IPA di kelas 7. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran di SMP Negeri 1 Tangen. Ya. Tentunya kalian sudah pernah belajar di SD selama 6 tahun. Selamat pada kalian semua. Sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di SMP. Nanti kita akan belajar bersama. Nah, bagaimana sistem pembelajaran di SMP? Nanti kita akan belajar selama 3 tahun ke depan. Nah, sistem pembelajaran di SMP Negeri 1 Tangen itu tentunya berbeda dengan pembelajaran di SD karena karakteristik antara masing-masing jenjang itu pastinya berbeda. Untuk mengenali karakteristik dan perbedaan cara mendidik anak, kalian harus tahu juga paling tidak sebagai gambaran kepada orang tua wali murid, nanti kita akan membahas tentang karakteristik anak di SD maupun karakteristik anak di SMP. Ya, karakteristik anak di usia SD itu lebih senang belajar sambil bermain atau melakukan atau merasakan sesuatu secara langsung dengan duduk di kursi atau mungkin di lingkungan sekitar, sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif dengan cara merancang model pembelajaran yang bervariasi dan membuat anak senang melakukan aktivitas di sekolah. Beberapa karakter anak di usia SD pada umumnya adalah 1. Senang bermain, yang kedua senang bergerak, yang ketiga senang bekerja dalam kelompok, yang keempat senang melakukan praktik secara langsung. Intinya, anak di usia SD itu karakteristiknya adalah pembelajarannya berpusat pada guru. Jadi pembelajarannya diarahkan oleh gurunya. Berbeda dengan kita nanti yang ada di SMP, nanti pusat pembelajaran anak itu nanti akan ada di siswanya. Karena karakteristik anak di usia SMP itu sudah usianya juga sudah menginjak usia remaja, yaitu sekitar 12-15 tahun. Pada masa ini, anak mengalami masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja adalah masa di mana anak mulai mencari jati diri. Jadi kalian nanti sudah mulai beranjak ke masa remaja. Anak yang sudah mencari jati diri itu tidak mau diperlakukan layaknya anak-anak, namun belum cukup matang dalam berpikir. Selain itu, secara fisik dan juga psikis mulai
lihat perbedaan yang signifikan antara anak-anak dan usia remaja. Nah, karakter anak di usia SMP itu dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah pertumbuhan fisiknya. Karena sudah menginjak ke usia remaja, nanti fisiknya juga berbeda dengan anak-anak. Yang kedua adalah perkembangan cara berpikir. Cara berpikirnya juga berbeda dari anak-anak hingga menuju ke remaja. Yang ketiga adalah emosi yang labil. Ya, ini yang nanti akan kita berikan karakter yang lebih mendalam untuk memperbaiki emosi yang labil. Yang keempat adalah perkembangan sosial, moral, dan kepribadian. Untuk pembelajaran nanti di SMP itu berpusatnya pada siswa. Jadi kalian nanti agar bisa belajar dengan mandiri. Nanti ada kreativitas sendiri, mandiri. Nah, nanti Bapak Ibu guru yang ada di sini cuma sebagai fasilitator, artinya memfasilitasi dalam pembelajaran di SMP. Nah, pendidikan karakter pada anak usia SMP nanti ada mengatasi konflik. Jadi di pembelajaran nanti kamu dituntut untuk mengatasi konflik sendiri. Jadi mengajarkan anak menjadi pribadi yang lebih baik, mengajarkan anak untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana. Jadi kami cuma memberikan contoh apabila ada konflik seperti ini, konflik di rumah, nanti bagaimana kamu bisa mencari solusinya dengan mandiri, dengan kreativitas kamu sendiri. Yang kedua, karakter anak di usia SMP adalah optimisme. Optimis artinya percaya diri. Sikap optimis dapat dilatih sejak sedini mungkin. SMP adalah masa anak-anak mulai belajar kematangan berpikir. Dengan melatih anak bersikap optimis, anak akan terbiasa mencari solusi jika terjadi kegagalan, bukan menyalahkan diri sendiri, apalagi orang lain. Yang ketiga, belajar sabar dan hati-hati. Nanti kamu di usia SMP, di usia remaja, itu nanti kamu harus belajar sabar dan hati-hati. Pada masa SMP, anak-anak mengalami ketika SMP, kamu itu mengalami kelabilan emosi. Seringkali anak pada usia ini mengucapkan kata-kata kasar dan emosi mereka sulit terkendali. Oleh karena itu, orang tua dan guru perlu memahami dan mengajarkan kesabaran, kehati-hatian dalam bertutur dan bersikap. Berlakulah sesuai dengan kesabaran dan kehati-hatian kamu dalam pembelajaran nanti. Nah, ini yang paling penting itu nanti di kelas 7 kita ada pembelajaran yang baru, artinya setelah dari SD kita masuk ke ranah SMP, nanti kita akan belajar menjadi anak yang usianya berbeda, usia remaja. Nah, karena di SMP 1 Tangen itu kita ada program sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berpusat pada anak. Jadi anak harus berkreativitas sendiri, mandiri, bergotong royong, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah dimensi-dimensi profil yang akan kita harapkan. Nanti karakteristik dari anak itu akan kami gali, akan kami kembangkan untuk menjadi profil-profil pelajar Pancasila sesuai dengan moto kami, Sekolah Penggerak. Ya, saya kira cukup itu ya. Nanti kita akan kembali lagi di kesempatan lain waktu. Tetap semangat belajar dari rumah anak-anak. Kita akan belajar bersama, semoga dalam kondisi seperti ini, dalam pandemi seperti ini, segera berakhir, kita bisa pembelajarannya tidak daring lagi, tidak dalam jaringan lagi, tapi kita bisa bertatap muka di dalam satu kelas
antara Bu Guru dan anak-anak, antara Bu Guru Pak Guru yang di sini dengan anak-anak. Semoga kita bisa kembali lagi bersekolah seperti dulu sebelum ada masa pandemi ini. Saya kira cukup. Sekian, terima kasih kepada Pak Trianto yang sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga bisa memaparkan sedikit tentang sistem pembelajaran di SMP kita. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi untuk pemaparan dari Bu Martini. Ada pertanyaan bisa di chat di ini ya, di YouTube. Kemudian inti dari materi pagi ini yaitu anak-anak dalam belajar ini harus ada pembeda atau ada perbedaan antara saat masih SD, saat SMP. Kalau SD pelajarannya lebih gampang, tetapi kalau di SMP pasti lebih susah. Kemudian anak-anak kalau yang biasanya belajarnya sedikit, sekarang harus lebih banyak belajarnya. Kemudian jangan lupa belajar itu dirutinkan ya, dari pagi saat dimulai pembelajaran, kemudian sampai siang, dan malamnya juga untuk pembelajaran. Kalau ada pertanyaan silakan di chat. Kemudian yang belum presensi silakan absen di ini, di link ya, di link YouTube. Jadi anak-anak enggak boleh chatnya asal ya. Ini banyak sekali yang chatnya asal ya, ini seperti Raihan ini tidak boleh kasar, itu termasuk pembuli ya. Jadi tidak boleh seperti saya katakan tadi, saat sekarang ini harus kalian ekstra sabar, kemudian hati-hati, tidak boleh mengucapkan kasar ataupun emosi. Jadi saat memberikan komen seperti ini, banyak sekali komen-komen yang tidak pantas kalian di chat YouTube, karena YouTube ini dilihat oleh banyak orang. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi jangan terlalu banyak memberikan chat yang tidak penting. Yang penting adalah kalian presensi. Jadi untuk di sini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti dilanjut dengan materi yang lain. Bu Erna, saya kok besok. Oke, untuk hari ini cukup. Kemudian ada tugas yang kalian tulis di MPLS ya, di room MPLS nanti ada tugas kalian untuk mengerjakan tugas-tugas. Kemudian untuk live lagi besok pagi jam 8 lagi kita mulai untuk pembelajaran. Sekarang hari ini ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa materi yang harus harus kalian selesaikan, yaitu masalah visi-visi tadi, kemudian lagi tata tertib,
Ini di link WA sudah, di WA kalian sudah ada untuk tugas hari ini, sudah disampaikan di grup kalian kelas 7. Silakan dikerjakan, nanti waktunya sampai siang. Kemudian yang kemarin belum ikut ya, silakan diselesaikan, masih menyusul dengan tugas diketik jadi 1, tugas 2. Oke, mungkin Bu Etna kalau ada hal-hal yang mau disampaikan atau informasi dari seseorang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Bu Etna kalau selamat pagi, saya salam sehat untuk kalian semua. Untuk hari ini hanya materi dari Bu Martini, nanti dilanjutkan mengerjakan tugas. Ya, ditunggu tugasnya. Kalian semua. Untuk besok pagi ketemu dengan Bu Ayu dan saya sendiri. Halo? Halo. Udah, Pak. Ya. Besok materinya adalah profil pelajar Pancasila dan juga tentang sekolah pendegara. Besok kita mulai live streaming lagi jam 8. Ya, silahkan besok kalian menyimak. Untuk hari ini silahkan tugas-tugasnya dikerjakan, dibuka link WA kalian. Ya, di situ sudah ada tugas-tugas apa saja yang harus kalian kerjakan. Untuk tugas yang kemarin yang belum, silahkan kalian kerjakan juga. Selamat untuk mengerjakan. Kita bertemu kembali besok pagi. Terima kasih atas atensinya dan tetap menjaga kesehatan kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Trianto. Monggo, Pak. Oke, rangkaian MPLS hari ini cukup sekian. Kemudian untuk besok pagi, seperti saya sampaikan tadi, mulai jam 8 sampai jam 9. Kemudian yang belum bergabung, silakan besok pagi bergabung lagi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Pak.
laptopmu Bu sing marending. Ijek